baru menyelesaikan studinya di IAS dan dia ditempatkan di distrik Samosir B. Pendeta Kuntarap sudah bercerita kemarin bagaimana distrik Samosir. Di Samosir ini kami melayani dengan sangat penuh sukacita, walaupun jauh dari kota. Tapi kami melawat bersama anak saya yang paling besar duduk di depan, kemudian pendeta Sibuya, lalu anak kami yang perempuan, lalu saya di paling belakang. Menikmati pemandangan yang indah sekali. Kami naik sepeda motor, lalu ke Holbung, ke Sabulan, ke Limbong, Simbolon, dan lain-lain. Dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, pada saat itu, kebiasaan di daerah Sumatera Utara, jika gajian, pendeta dan istri pendeta itu datang ke kantor daerah di Jalan Simbolon. Tetapi karena anak kami yang paling kecil masih balita, saya saat itu tidak ikut, dan hanya pendeta Siboya yang pergi ke kantor di Jalan Simbolon. Sepulang dari Jalan Simbolon, saya melihat pendeta Siboya ini murung sekali mukanya. Lalu saya bertanya, kok wajahmu tidak ceria ya Dedi? Padahal biasanya kalau orang baru gajian pasti ceria. Tapi kali ini tidak. Wajahnya murung sekali. Saya bertanya tapi dia tidak menjawab. Karena hari sudah malam, kami tidur. Besoknya pagi-pagi dia katakan, mari kita bicara sebentar, katanya. Lalu duduk di tikar karena memang di sana kami tidak punya kursi. Lalu dia katakan, saya mau keluar dari kependetaan. Wah, saya sangat kaget sekali. Kenapa kamu mau keluar dari kependetaan? Apa alasannya? Saya katakan. Padahal kamu kan sudah diurapi. Kenapa harus keluar dari kependetaan? Tapi tidak menceritakannya. Dedi, suka duka kita sudah lalui selama pernikahan kita. Tapi sekarang kenapa kamu mau keluar? Pokoknya saya mau keluar. Saya akan keluar dari kependetaan. Lalu saya bertanya, kalau kamu mau keluar dari kependetaan, apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Lalu dia katakan, saya mau kuliah kembali ke UNAI, ambil jurusan ekonomi, katanya. Wah, bagaimana kamu mau ambil, sudah tua, saya bilang. Lalu dia bilang, pokoknya saya mau kuliah kembali. Tidak menceritakan kenapa, walaupun selanjutnya dia ceritakan. Lalu kemudian saya katakan demikian. Baiklah, kalau memang tekadmu sudah mau keluar dan tidak bisa diganggu-gugat, ya apa boleh buat, saya ikut saja sebagai istri. Saya bertanya, kalau begitu begini, mari kita bertelut berdoa. Kita minta kuasa Tuhan kepada kita. Bila mana sebelum pendaftaran di UNAI, ada panggilan kepada kita dari daerah manapun. Apakah dari Kalimantan, apakah dari Sulawesi, apakah dari, pokoknya dari mana saja. Kalau ada panggilan sebelum pendaftaran ke UNAI, maka kamu tidak akan jadi keluar dari kependetaan. Baik, katanya. Lalu kami bertelut berdoa, Tuhan, kami menghadapi masalah yang sangat berat. Tolong bantu kami Tuhan. Berikan jalan keluar. Berikan mujizat Tuhan. Karena jujur saya tidak mau pendeta keluar dari kependetaan. Berikanlah Tuhan suatu panggilan dari daerah manapun untuk kami tetap melayani di dalam Tuhan. Kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Seminggu kemudian, pas itu hari Minggu, saya sedang menyeberang jalan untuk pergi memancing ikan di Danau Toba. Lalu saya lihat ada sebuah kijang biru. Saya perhatikan ini kijang berjalan agak lambat. Lalu saya lihat ternyata di dalam mobil tersebut Dr. J.H. Sitorus, yaitu rektor SLA PT ASN,
bersama ibu. Kemudian di belakang saya lihat ada PR1 Bapak Pardusi. Lalu saya menyapa, Pak mau kemana? Saya katakan demikian. Oh, saya mau ke rumah kalian. Antar saya ke rumah, katanya. Akhirnya saya naik di mobil dan kami menuju ke rumah. Lalu saya pun sibuk karena tidak ada kursi. Saya masuk ke kamar, Dedi, ada Pak Rektor datang, saya bilang. Wah, dia berkemas-kemas, dia persiapkan pakaiannya, lalu dia keluar. Selamat datang Pak Sitorus, selamat datang Ibu, selamat datang. Kita bertegur sapa. Lalu, ada apa Pak kok datang ke rumah kami? Kemudian Dr. Jaya Sitorus katakan, Pendeta Sibuya harus bikin minggu sembahyang lagi, katanya. Tapi Pak, saya kan baru bikin minggu sembahyang. Pada saat itu memang Pendeta Sibuya baru saja bikin minggu sembahyang dan ada 33 jiwa yang menyerahkan hidupnya mengikut Yesus. Oh tidak apa-apa, satu kali lagi Pendeta Sibuya harus bikin minggu sembahyang sekalian teaching, katanya. Apa Pak? Pendeta Sibuya kurang percaya. Apa Pak? Sekaligus teaching. Jadi dari Samosir ini Pendeta Sibuya tidak usah lagi gajian bulan 7 karena itu adalah bulan 6. Tidak usah lagi gajian bulan 7, sekalianlah bawa barang-barangmu, bawa keluarga dan kemudian pindah ke Eselah Pematang Siantar. Wah, hati kami senang sekali. Berarti Tuhan tidak ingin kami keluar dari kependetaan. Apa yang mau saya katakan? Bahwa kuasa doa itu sangat terbukti. Jadi jika saudara-saudari mendapat musibah atau masalah, bawalah kepada Yesus. Datanglah kepadanya melalui doa. Karena Yesus itu hanya sejauh doa. Sebagai ayat renungan pada kita pada pagi ini, tertulis di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, inilah kesaksian bagi saya yang menyatakan bahwa kuasa doa itu sangat terbukti. Kuasa doa itu luar biasa. Akhirnya kami melanjutkan pelayanan kami di Eselah Pematang Siantar, menjadi dosen di sana. Walaupun kemudian kami pindah ke Solo. Di Solo ada 5 tahun, lalu kemudian kami balik lagi ke Siantar. Begitulah perjalanan hidup kami sampai akhirnya kami tiba kembali di DKI ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita renungkan Mazmur 37 ayat 5. Sekali lagi saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Inilah kesaksian saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Terima kasih Ibu. Itulah doa itu sangat berkuasa ya. Baik, kita akan mendengarkan lagu tema Angkat Nafiri oleh host IA Unai. Silakan. Angkat nafiri, bersuka cita, Yesus segera. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus akan datang segera. Bersuka cita dan pujilah Dia, Yesus akan datang segera. Datang segera, Yesus akan datang segera. Gunung dan lembah, hai siarkanlah, Yesus akan datang segera.
domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera. Datang, 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 datang segera datang, 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 datang segera. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, Yesus datang segera. Yesus datang segera. Datang segera. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh sahabatku, Ibu Linda Simatupang. Silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi Jelas terdengar suara semuanya. saya? Jelas. Jelas? Jelas. Baik. Selamat pagi kakak, abang, dan adik-adik kami yang saya kasihi. Pagi ini terima kasih kepada rekan kami, khususnya Bang Tigor yang sudah memberikan kesempatan bagi kami, bagi saya untuk melayani pada pagi ini. Pagi ini saya akan membawakan judul Kuasa Doa dalam Pelayanan. Sebentar. Lewatkan aja. Kuasa doa dalam pelayanan. Okay, next. Baik. Sebelum saya menceritakan kisah pelayanan yang pernah saya alami, ini 16 tahun yang lalu, saya dahului firman pada pagi ini dengan ayat yang saya sangat senang membacakannya dan mengingat serta melakukannya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terdapat di dalam Efesus 3 ayat 20. Yesuslah teladan kita, Dialah yang menolong kita, yang memperhatikan kita. Sungguh, apa yang kita pikirkan lebih daripada yang kita minta dan pikirkan, Dia akan berikan di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Pengalaman ini benar-benar terjadi 16 tahun yang lalu. Sebagai waktu itu saya adalah departemen atau direktur BWA dan Seperdes di daerah Sumatera kawasan Selatan. Sebagai departemen atau direktur dituntut untuk ber-KKR. Jadi sering sekali untuk mengadakan KKR dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu hari saya putuskan untuk ber-KKR di Lampung Selatan, namanya Berhen. Pada waktu itu pendetanya adalah pendeta Edi Susanto Simbolon. Dia tinggal di Pastori, tidak jauh dari rumah itu ada Ibu Reni yang membuka toko ponsel. Pendeta itu berkata, "Kak, ya, tolonglah kunjungi Ibu Reni ini. Dia baru pulang beberapa hari yang lalu dari rumah sakit Lampung, dia opname." Oh ya, kenapa opname? Ya, karena sudah ini yang ketiga kali dia keguguran, gagal punya bayi. Selalu keguguran. Tiap tahun dia ada keguguran, lalu sekarang dia sedang berbaring di rumah. Tolonglah kunjungi dan lawat. Dia memang rajin selama ini ke gereja, tapi kalau kita suruh dibaptis dia tidak mau. Karena memang ini pendeta Edi, ya, waktu itu dia belum menikah. Sekarang sudah menikah dengan Boris Laban dan sudah punya anak 3 laki-laki. Anak yang besar sudah SMP. Dan inilah foto Ibu Reni. Tapi waktu 16 tahun yang lalu bukan seperti ini fotonya. Karena ini baru saya minta 2 minggu yang lalu.
Bu Ren, saya bilang, hubungan kami bagus, selalu dekat. Ya Opung, dia selalu panggil Opung. Kirim dulu fotomu sayang, dengan foto anak-anak. Lalu dia kirim. Jadi waktu itu 16 tahun dia lalu dia memang dari Islam, menikah mungkin ya nggak tahu bukan secara Advent, suaminya Advent tapi ikut dia dalam pernikahan. Tetapi setelah menikah suaminya datang ke gereja dan dia kadang-kadang ikut mau datang. Jadi agamanya sebenarnya Islam, tapi karena suaminya Advent kadang-kadang dia datang, dia ikut. Pendeta selalu bilang, belajar Bu supaya dibaptis begini. Saya tidak mau, hanya pengen datang aja. Nah, dia datang ke gereja tapi tidak mau dibaptis. Waktu itu saya datang, dia sedang berbaring di tempat tidur. Ya, waktu dia berbaring di tempat tidur, saya datang, saya ketuk pintunya, Ibu Reni. Halo Dek, dia bilang, iya Tante, katanya. Kira-kira beginilah percakapan kami waktu itu. Walaupun foto ini tidak foto yang 16 tahun yang lalu, ya. Kamu sakit ya, Dek? Iya, Tante. Saya bilang cepat sembuh ya, Dek ya. Iya, terima kasih, Tan. Lalu saya arahkan karena saya ber-KKR di situ, saya undang dia. Saya pikir bisa aja datang KKR karena tidak terlalu jauh dari rumahnya itu ke tempat KKR ini. Saya bilang begini, Tante KKR loh, Dek. Kamu bisa datang ya. Raut wajahnya berubah. Ada rasa kesal. Lalu dia jawab saya begini, Tante, dia bilang, kata dokter saya 3 bulan ini bed rest, hanya tempat tidur dan kamar mandi. Dia tidak puas dengan dokter, dia tambahkan lagi, kata bidan saya Tante, saya tidak boleh keluar-keluar, hanya tempat tidur dan kamar mandi, tidak ada keluar-keluar. Itu kata dokter dan bidan. Lalu saya jawab dia dengan tenang dan agak santai waktu itu. Oh ya, saya bilang, kata doktermu dan itu kata bidanmu. Tetapi saya berdoa kepada Allahku yang di surga supaya engkau sehat. Karena dia butuh kesehatan. Kita mau doakan dia supaya sehat. Dan saya sambung kalimat itu. Saya mau berdoa kepada Allahku yang di surga supaya engkau punya anak. Karena dia merindukan anak. Karena 3 kali gagal, gugur, tidak jadi punya anak. Itu kerinduan hatinya yang 2 itu. Dia mau sehat, dia mau punya anak. Wah, lalu sekarang dia berubah raut wajahnya. Dia seperti punya pengharapan. Lalu saya tanya dia, mau? Lalu dia geleng-gelengkan kepala. Mau Tante, mau Tante. Oke, kita berdoa. Kami berdoa. Tuhan, ampuni Bu Ren ini. Dia punya dosa, kekurangan, dan kelemahan. Ampuni dia. Tapi Tuhan tahu kerinduan hatinya. Berikan dia kesehatan. Dan berikan dia anak Tuhan. Itulah doa kami pada waktu itu. Puji Tuhan. Ya, setelah kami berbicara, 3 hari kemudian, ini Ibu Reni ini, waktu itu ada pasar di kampung itu. Namanya di kampung ya, pasar suka berganti-ganti dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu dia bercerita kepada tetangga-tetangga, kepada keluarganya, kepada orang. Dia katakan, saya sudah sehat, saya sudah sehat. Nanti hari Sabat saya mau dibaptis. Dan ini kedengaran kepada Pendeta Edi. Ada anggota yang menyampaikan kepada pendeta, Ibu Reni cerita loh, ternyata dia dilawat Tante Pendeta Nenggolan ya. Dia bilang dia sudah sehat, dia mau dibaptis Sabat depan. Lalu pendeta itu sampaikan kepada saya di rumah. Oh ya, puji Tuhan, saya bilang. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkatinya supaya setia apa yang dia ucapkan. Dan pada hari Sabatnya bersama temannya yang lain, dia dibaptiskan oleh Pendeta Nenggolan, suami saya. Dan puji Tuhan, wah saya senang. Hati saya gembira, terima kasih Tuhan atas jawaban doa ini. Terima kasih Tuhan engkau berkati Ibu Reni ini. Biarlah Tuhan tuntun dan berikan yang dia rindukan di dalam hidupnya. Dan setelah dibaptis, saya salam dia, saya peluk, saya cium. Saya bilang, tetap setia ya Dek. Iya Tante, katanya. Apa yang kita doakan, yakin ya, Tuhan akan berikan. Dan kami berpisah, tidak bertemu lagi.
Lalu 1 tahun berikutnya Pendeta Edi telepon saya, WA saya. Ibu Reni sudah melahirkan. Puji Tuhan, saya bilang, puji Tuhan. Dia sudah melahirkan. Dan beberapa bulan kemudian setelah dia melahirkan, saya datang lagi berkunjung ke tempat itu, distrik Berhen, distrik Malangsari, jemaat Berhen, ya. Saya bertemu anaknya ini. Wow, puji Tuhan. Saya bilang. Lalu Ibu Reni bilang, ini opung nak, ini opung nak. Iya, didik dengan baik. Ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Ya dek, ya, saya bilang, iya opung katanya. Anak itu diberi nama William. Saya cium dia anak itu, saya peluk, dan kita doakan supaya dia tetap setia kepada Tuhan. Saya bilang, Ibu Ren, ingat ini anak yang kita minta dari Tuhan. Didik dengan baik supaya dia tetap berada di dalam kebenaran. Iya opung katanya. Tahun berikutnya, tahun 2010, lahir lagi adiknya. Perempuan, disebut namanya Ellen. Wah, mereka sudah jadi tekal pada waktu itu. Abang adik ini menjadi kesukaan dan kebanggaan keluarga itu. Nah, ini William, anak yang kami minta dari Tuhan ini memang anaknya baik, cakap, pintar, penurut. Ibu Reni 2 minggu yang lalu, saya senang dan bangga punya anak William opung. Dia baik, pintar, menurut, tidak banyak dia ikut-ikutan dengan lingkungan. Saya bilang puji Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati dia dan dia menjadi anak kesukaan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, abang adik, ya, kakak, sahabat Ia Unai. Ini bapaknya namanya Syafi'i, Imam Syafi'i. Inilah keluarga itu. Keluarga ini tadinya satu, Imam Syafi'i, yang kadang-kadang dia tidak kuat dalam iman. Dia terpengaruh dengan istri. Dia menikah di Muslim, tapi akhirnya dia datang lagi di gereja. Tapi istrinya mau datang, tapi dibilang dibaptis, dia tidak mau. Tapi Tuhan atur waktu yang tepat supaya istrinya ini bisa menerima Yesus, menerima kebenaran di dalam hidupnya. Sehingga rumah tangga ini yang tadinya satu jiwa diambil satu dari luar dan mengalami tantangan dan pergumulan. Di dalam doa kita bawakan kepada Tuhan. Akhirnya mereka menjadi 4, tambah 4 jiwa dalam jemaat Tuhan. Pesan manis pagi ini buat kita, sahabat Ia Unai. Marilah kita merendahkan hati di dalam doa untuk saling menerima, saling mengampuni, sebagai mitra Tuhan dalam pelayanan penginjilan. Tulisan pena inspirasi dari Allah, kita bacakan, dikatakan begini. Kita semua harus menjadi mitra Allah. Sahabat Ia Unai adalah mitra Allah. Kita tidak ada pemalas yang diakui sebagai hambanya. Para anggota gereja harus secara perorangan merasa bahwa hidup dan kemakmuran gereja dipengaruhi perbuatan mereka. Kita hamba Tuhan bekerja sama dengan Tuhan. Pengaruh pelayanan kita mempengaruhi jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Itu dalam Review and Herald 15 Februari 1887. Kita harus, saya bacakan. Tertutup dia ya sebentar ya. Kita harus menjadi mitra Allah karena Allah tidak akan menyempurnakan pekerjaannya tanpa manusia. Wow, luar biasa Tuhan menunggu partisipasi kita, menunggu kesempatan kita, menunggu Allah mau menggunakan kita dimanapun kita berada sebagai Ia Unai yang dikasihi oleh Tuhan. Kutipan terakhir. Tetapi Allah menuntun agar setiap jiwa yang mengenal kebenarannya berusaha memenangkan orang lain untuk mengasihi kebenaran.
Jikalau kita tidak rela berkorban untuk menyelamatkan jiwa yang bersedia dibinasakan, bagaimana kita layak untuk memasuki kota Allah? Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 103. Adalah rencana surga bahwa mereka yang telah menerima terang akan membagikannya kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Manusia yang mengambil efisiensi kerja dari sumber agung kebijaksanaan dijadikan alat dan agen bekerja dengan melalui mereka kuasa Injil mengubah pikiran dan hati. Di Epostel halaman 134 dan saya ambil dari Pelayanan Injil khotbah ini halaman 12. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai inti dan kesimpulan firman yang saya bawakan pagi ini, kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Semoga firman pada pagi ini kita dapat terima, kita dapat resapi, dan akhirnya kita ambil waktu dan kesempatan menjadi mitra Allah, sehingga akan banyak cerita-cerita pengalaman yang akan kita ceritakan karena kerjasama dengan Allah, karena kita sebagai mitra dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lembaga pendidikan yang kita cintai, Universitas Advent Indonesia, agar semakin jaya dalam pelayanannya melalui dukungan kita Ia Unai dari berbagai tempat dimanapun kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, Ibu. Ini sangat menguatkan kami masing-masing dan biarlah kami terus tetap berdoa bahwa doa itu besar kuasanya. Baik, doa CST akan dilanjutkan. Tes mic. Doa pujian oleh sahabat Susi Rorong. Halo. Ya, Oke, pengakuan oleh sahabat Helen Tobing. Tes Helen. Halo Helen. Doa permohonan oleh sahabat Ellen Ringo-Ringo. halo pagi. Dan sahabat Berta Nainggolan. Siap, Bulet. Oke, dan doa syukur oleh sahabat Erin Tansi Marmata. Silahkan. Ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Surgawi, kami memuji-Mu atas keindahan ciptaan. Alam semesta ini adalah bukti keagungan dan kebijaksanaan. Kami memuji-Mu atas semua yang Engkau berikan, di mana kami, Ikatan Alumni Unai, telah berkumpul untuk persekutuan doa pada pagi ini. Ya Tuhan, kami memuji-Mu atas kasih dan kemurahan yang tak berkesudahan. Engkau adalah Allah yang setia dan baik, dan kami memuji-Mu karena segala kebaikan-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan. Amin. Doa ini dilanjutkan oleh Helen Tobing. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu yang membuat kami lebih bergantung pada hal-hal yang memisahkan kami dari Engkau. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan biarlah Roh Kudus bekerja
dalam hidup kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh Ellen Ringo-Ringo. Maha besar Bapa di surga, untuk melanjutkan doa sahabat kami menyampaikan, menyerukan beberapa permohonan kami yang kami harapkan bahwa Tuhan akan membantu dalam menjawab dan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Oh Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur atas segala firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini yang dapat menguatkan dan mendewasakan kerohanian kami yang telah disampaikan oleh Ibu Linda dan juga kesaksian oleh Ibu Rosdiana, serta akan memberi kekuatan dan pengharapan dalam menyambut kedatangan yang kedua kali. Bapa di surga, kami juga berharap kecurahan Roh Kudus, hujan akhir bagi seluruh umat Tuhan sedunia, untuk memampukan umat untuk tetap setia dan semangat dalam penginjilan. Dan kami juga mendoakan ya Bapak, persatuan dan kesatuan umat Tuhan selalu terjaga dan terbina. Dan juga kami berharap ya Bapak, keberanian untuk menginjil, melayani secara perorangan atau kelompok seperti care group dan center of influence. Kami juga mendoakan ya Bapak, para pemimpin gereja dari GC, divisi, uni, daerah, dan konferensi, khususnya gembala jemaat, agar sungguh-sungguh mencari dan memenangkan anggota yang hilang dan jiwa yang baru kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan setiap rumah tangga agar lebih setia mengadakan renungan pada pagi dan petang. Dan kami juga Bapa mendoakan penggunaan HP yang seringkali sudah menyimpang bagi anak-anak. Biarlah kiranya dengan kuasa-Mu mereka bisa lebih terkendali. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan para pemimpin pemerintahan negara Indonesia agar diberikan kebijaksanaan dalam memimpin. Kami juga mendoakan ya Bapak, yayasan, rektorat, staf, dan dosen UNAI dalam kepemimpinan yang melayani, dikaruniai kebijaksanaan mendidik para mahasiswa menjadi alat yang ampuh dalam pekerjaannya. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi para pengurus UNAI dalam pelayanannya, agar konsisten dan berkomitmen menjalankan seluruh program, sehingga menjadi berkat bagi seluruh yang hadir. Bapak yang penuh kasih, kami juga mendoakan sahabat alumni UNAI yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, anak, pekerjaan, kebebasan dari kemuliaan finansial, pekerjaan baru, serta pengembangan bisnis usaha. Kiranya tingkap langit terbuka dan sahabat alumni menjadi saluran berkat bagi siapapun. Bapak yang penuh kasih, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami mendoakan beberapa saudara-saudara kami yang sudah mengalami penderitaan sakit penyakit. Kiranya kesembuhan daripada menjadi bahagian mereka, yaitu Saudara Jesse Laban, Jemaat Sila Indah Permai, Saudara Victor Panjaitan, Angkatan 1978, Saudara AU Panjaitan, Saudari Ina Salopa, Saudari Winnie Manurung, proses pemulihan, Saudari Ana Siahaan, Angkatan 1973, proses pemulihan, Saudari Asmi Bangun yang terkena DBD dirawat di rumah sakit, Saudari Evelyn Tamalia. Biarlah kiranya kesembuhan yang daripadamu menjadi bahagian mereka ya Bapak. Keluarga yang berduka, keluarga besar almarhum Ibu Eses Sabarinan Lohi, keluarga besar almarhum Bapak Joseph Edward Mustika, keluarga besar almarhum Saudara Dewi Manuman. Oh Bapak yang penuh kasih, biarlah kiranya penghiburan dan pengharapan yang daripadamu menjadi bahagian keluarga-keluarga yang sedang berduka saat ini, agar mereka tetap
semangat dan berpengharapan dan tidak larut di dalam kedukaan mereka. Dan doa ini akan disambung oleh sahabat kami Bertanaibola. Bapa kami yang di surga, kami akan berdoa untuk KKR yang sedang berlangsung, yaitu KKR ASI UIKB bersama anak rantau Pekanbaru, 11-17 Agustus di 5 titik. Kiranya Engkau memberkati semua panitia dan yang mengambil bagian, agar mereka dengan sehat membagikan pekabaran Injil ya Tuhan, sehingga banyak jiwa menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana pengembangan UNAI, yaitu pembukaan Fakultas Kedokteran. Segalanya sudah kami siapkan dan dalam persiapan Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil jika Engkau berkehendak. Oleh sebab itu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas institusi UNAI ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan, yaitu pembelian tanah dan pengembangan gereja dan sekolah di Jemaat Denpasar Bali, pembelian ruko untuk pembangunan gereja di Jemaat Sinseng, pembelian tanah untuk pembangunan gereja di cabang Sekolah Sabat Jamblang Cirebon. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menyempurnakan rencana ini semua agar sesuai dengan kehendak-Mu. Gugahlah para donatur Tuhan sehingga rencana yang sudah direncanakan dengan baik ini boleh berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan yang sedang berlangsung seperti RSA Kupang di NTT, GMAHK Goshen Tedeng, GMAHK Tumoto Tetewang, juga pengembangan bangunan sekolah perguruan Advent Rawamangun yang ditargetkan selesai pada bulan Juli 2024. Berkati semua yang bekerja untuk pembangunan ini Tuhan, sehingga mereka juga kelak menjadi tempat di mana banyak jiwa boleh datang menerima Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan, yaitu perintis pelayanan AWR dalam program siaran bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Jawa, dan bahasa lainnya. Juga pelayanan IPH dan evangelis literatur, kiranya Tuhan campur tangan memberikan keberhasilan melalui buku-buku khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Juga kami berdoa untuk kegiatan AMR yang dikelola Konferensi DKI dan UIKB maupun individu agar banyak membawa jiwa ke dalam kebenaran. Berdoa juga untuk pelayanan pencarian jiwa di Ladang Baru Padeglang yang hingga saat ini belum ada umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Kiranya Engkau mampukan kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa juga Tuhan atas kehilangan Hannah Rahel Elis Ernestine yang sudah hilang selama 6 tahun. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk yang terbaik atas kondisi terkini saudara ini, dan Tuhan kuatkan dan teguhkan keluarga yang merasa kehilangan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Angkatan 1980 yang telah melayani pagi ini, dan juga Angkatan 1980 secara keseluruhan, agar kiranya diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan lebih semangat dalam pelayanan, walaupun dalam kekurangan kami dimampukan untuk melayani sesama kami, terlebih melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, doa ini akan tutup oleh sahabat kami Early. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi ini Engkau masih memberikan pada kami nafas kehidupan, bahkan kesehatan dan kesempatan pada pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau adalah juru selamat dan penebus kami dari dosa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Bapa, untuk semua yang kami miliki. Kami bersyukur mendengarkan kesaksian pada pagi ini untuk kami dapat saling menguatkan. Begitu juga dengan firman Tuhan untuk kami akan selalu lebih dekat padamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Bersyukur untuk doa-doa yang telah disampaikan ya Bapa. Kami bersyukur karena kami yakin Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
acara Laskar Doa sudah berlangsung dengan baik. Oke, sebagai penutup, doa adalah rencana surga untuk keberhasilan melawan dosa. Ada banyak orang yang meskipun berusaha untuk menaati perintah-perintah Allah, tidak memiliki kedamaian atau sukacita. Kurangnya pengalaman mereka ini adalah hasil dari kegagalan dalam menjalankan iman. Mereka berjalan seolah-olah di tanah yang asin, gersang, dan kering. Mereka menuntut sedikit, padahal seharusnya mereka bisa menuntut banyak, karena tidak ada batas bagi janji-janji Allah. Orang-orang seperti itu tidak mewakili dengan benar. Pengudusan yang datang melalui ketaatan kepada kebenaran, Tuhan ingin agar semua putra dan putrinya bahagia, damai, dan taat. Melalui pelaksanaan iman, orang percaya akan memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap kekurangan karakter dapat dicukupi, setiap kekotoran dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan dikembangkan. Ellen G. White, doa halaman 64. Baik, acara doa Laskar pada pagi ini sudah selesai. Saya kembalikan kepada pengurus IA Unai. Ada pengumuman mungkin? Silakan lah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak abang yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat pelayanan menjadi bahagian kakak abang dan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada penasihat kami, Bapak Pendeta Kuntarap. Unmute, Pak Pendeta. Sorry. Baik, terima kasih kepada Angkatan 80 yang sudah ambil bagian. Ya. Juliet Katopo sebagai master of seremoni, doa dari Dince Simatupang, ya, dan pujian kuartet suara nubuatan. Ya, selamat jalan, hai saudaraku. Sangat mengharukan sekali, ya, oleh sebab melihat ya kita punya sahabat-sahabat, dalam hal ini mantan murid saya yang sudah mendahului kita, ya. Saya lihat Donald Tuoran di situ, kemudian Daniel Puah, ya, Aden Sihaan, sangat menyedihkan, ya. Tetapi untung kita punya pengharapan bahwa kita akan bertemu lagi dengan kita punya sahabat-sahabat waktu Yesus datang. Kesaksian daripada Rosdiana Siboya, Boru Simarmata, bagus sekali, ya. Pengalaman kuasa doa itu memang terbukti, ya. Dan saya bisa ceritakan banyak sekali pengalaman dalam doa dan Tuhan betul-betul menjawab doa kita. Jadi tetap tekun di dalam berdoa, ya. Kita senang bahwa ini Rosdiana dengan Hemat Siboya, ya, setia dalam pekerjaan. Ya, kita dengar di Solo atau di Sumatera ataupun di Medan ataupun di sekarang di Jakarta. Puji Tuhan tetap memberikan pelayanan, ya. Dan mungkin sudah dekat-dekat mau pensiun sekarang, ya. Di Jakarta Banten. Kemudian, dia Pak Pendeta. Direktur SSPP di Jakarta Banten, Pak Pendeta itu sekarang. Oh, Jakarta Banten, ya. Direktur SSPP. Oh, SSPP, wah itu saya punya counterpart sebab saya dulu direktur SSPP dari GC. Ya. Bagus sekali, ini hemat orang dari Tuka Sibolga. Ya. Baik, firman dari Lindawati Nainggolan, Boru Simatupang, terima kasih, ya. Ini mantan Direktur BWA Sumatera Selatan dan juga Sumatera Utara, ya.
kuasa doa dalam pelayanan. Luar biasa pengalaman daripada Ibu Reni yang akhirnya bisa dapatkan anak ya, dan baik-baik anaknya sekarang ini. Luar biasa. Kuasa doa itu memang sangat nyata. Terima kasih untuk semua doa yang dilayangkan. Susi Rorong, Eman ya, Helen Tobing ya, kemudian Ellen Ringo-Ringo, kemudian Berta Nanggolan. Ini dulu saya ingat tinggal di Jalan Aceh nomor berapa, 95 Bandung. Kemudian Elintan Simarmata ya. Jadi terima kasih untuk semua doa tersebut. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan walaupun seandainya bukan yang ambil bahagian, kita undang semuanya untuk tetap hadir dalam ini laskar doa. Sebab kita selalu akan dapatkan berkat ya daripadanya. God is good all the time. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Mari kita bertegur sapa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita sehat ya. Salam sehat semua. Tetap semangat. Besok pagi. Terima kasih kesaksianmu, Ros. Hebat sekali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih pagi semuanya. Terima kasih nanti Kesaksian dan firman Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas. Memang angkatan 80 ini hebat-hebat semuanya. God is good. Selamat pagi Martini. Sebentar kami bangga dengan tiap pagi. Biasa. Makanya bulan depan kita jadwalkan lagi angkatan 80 bagian abang. Bagian boys. Ingat tuh, tadi disusun lagi. Kesaksiannya luar biasa. Nggak pernah hadir ini Martini. Martini ini angkatan kita juga kan? Iya. Kemana aja? Saya bilang masuk ya Tini. Untuk dia masuk pagi ini. Makasih ya Tin. Dengar suaramu, bertemu denganmu. Aku juga hebat kali kesaksianmu kedengar. Ini Ginting, maju jua. Pak. Maju jua. Baru ketemu kemarin kita jalan Simbolon. Saya beritanya itu, Tim. Sehat kawanku. Sehat baik-baik. Di mana Martini tinggal? Di mana Martini? Di Sian. Oh iya. Nanti pelayanan berikutnya harus ikut ya. Iya. Boleh. Admin tolong. Selamat pagi. Pagi. Grup. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Sehat semuanya. Amin. Semangat. Terima kasih. Mana? Kau baru nongol sekarang. Iya. Besok. Aku ikut. Oh, iya. Pernah aku ikut, tapi dari kantor hari itu. Tiap pagi. Besok lagi Tin. Linknya jangan kamu buang. Linknya jangan dibuang. Iya. Dukung 80, Tin. Iya. Masa nggak dukung kita di situ. Diam diri saja di kantor Jalan Simbolon. Jadi kenapa baru kelihatan? Kenapa baru muncul? Saya bilang dengan saya besok pagi masuk ya. Endingnya dia. Masuk. Yang penting endingnya. Mendukungnya saya. Ya dimasukkan ini ya. Terima kasih semua. Oke ya. Makasih pendeta tambah. Makasih operator. Terima kasih kakak abang semua. Tuhan memberkati.